Senin, 6 April 2026. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas perdagangan di Kabupaten Ciamis, sebuah keresahan baru mulai menjalar di kalangan pedagang dan konsumen. Bukan soal harga pangan pokok, melainkan harga plastik, komoditas sederhana yang ternyata menjadi urat nadi perputaran ekonomi kecil. Sejak awal April ini, harga berbagai jenis plastik di wilayah Tatar Galuh mengalami lonjakan yang tidak main-main. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, kenaikan harga ini mencapai angka yang fantastis, yakni hingga 50%. Lonjakan ini bukan sekadar kenaikan musiman, melainkan sebuah perubahan harga besar yang memaksa para pelaku usaha untuk memutar otak lebih keras demi menjaga kelangsungan bisnis mereka. Apa sebenarnya yang memicu harga plastik meroket begitu tajam? Kepala Bidang Perdagangan DKUKM PP Ciamis, Asep Misbahudin, membeberkan faktor-faktor di balik layar. Sebagian besar bahan baku plastik yang kita gunakan sehari-hari ternyata masih sangat bergantung pada produk impor. Hal ini membuat komoditas plastik sangat rentan terhadap dinamika global. Kondisi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi pukulan telak. Ditambah lagi dengan hambatan distribusi internasional yang dipicu oleh isu konflik global, pasokan barang pun menjadi tidak lancar. Akibatnya, hukum pasar berlaku. Saat pasokan tersendat dan biaya produksi impor membengkak, harga di tingkat pengecer pun ikut terbang tinggi, menyentuh angka yang sebelumnya tak terbayangkan oleh para pedagang lokal. Dampak nyata dari kenaikan ini sangat terasa di toko Bagja Jaya Plastik, yang berlokasi di Blok A Pasar Manis Ciamis. Erik, sang pemilik toko, mengisahkan bahwa tren kenaikan sebenarnya sudah mulai terasa sejak bulan Ramadan lalu secara bertahap. Namun kini, harganya benar-benar melonjak drastis. Sebagai contoh, plastik jenis PP yang sangat kuat dan ringan, kini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya di kisaran Rp30.000. Tidak hanya plastik kiloan, kemasan cup minuman yang menjadi kebutuhan utama pedagang kekinian pun naik dari Rp7.500 menjadi Rp11.000 per pak. Erik mengaku sering menghadapi komplain dari pelanggan yang marah dan mengeluh. Kondisi ini pun berimbas langsung pada pendapatannya yang merosot hingga 50%. Daya beli masyarakat yang menurun drastis menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan toko-toko plastik di pasar tradisional. Guncangan harga ini menciptakan efek domino hingga ke pedagang kecil lainnya. Ferry, seorang pedagang buah di Pasar Manis, kini harus lebih cermat dalam memberikan kantong belanja. Demi menekan biaya operasional yang membengkak, ia mulai membiasakan diri menggunakan kantong plastik ukuran kecil, yakni ukuran 15, untuk pembelian 1 hingga 2 kg buah. Strategi pas-pasan ini dilakukan agar pengeluaran untuk plastik tidak semakin menggerus keuntungan yang sudah tipis. Kondisi serupa dialami oleh para pelaku UMKM di sektor makanan. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, menaikkan harga jual atau mengurangi porsi. Karena bagi mereka, kemasan plastik bukan sekadar bungkus, melainkan komponen biaya produksi yang kini sangat membebani. Krisis plastik ini secara tidak langsung memaksa para pelaku usaha untuk mengubah pola operasional yang selama ini sudah berjalan mapan. Menanggapi situasi sulit ini, pemerintah Kabupaten Ciamis melalui DKUKM PP menghimbau masyarakat untuk mulai mengubah gaya hidup. Membawa kantong belanja sendiri dari rumah bukan lagi sekadar tren lingkungan, melainkan solusi ekonomi yang mendesak di tengah mahalnya harga plastik sekali pakai. Lonjakan harga ini mungkin terasa menyakitkan saat ini, namun bisa menjadi momentum penting bagi Ciamis untuk mempercepat pengurangan ketergantungan pada plastik. Dengan mulai membawa tas ramah lingkungan, masyarakat tidak hanya membantu dompet mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan bumi di masa depan. Mari kita hadapi tantangan harga ini dengan langkah yang lebih bijak, kurangi plastik, gunakan tas sendiri, dan tetap jaga geliat ekonomi lokal di Tatar Galuh. Untuk pedagang sendiri, kenaikannya cukup drastis, enggak 10% tapi hampir 50% kenaikannya itu. Sejak kapan kenaikan ini terjadi? Waktu sejak bulan Ramadan kenaikannya. Oh, udah ada kenaikan, cuman belum tinggi, belum signifikan. yang paling menonjol kenaikannya harganya berapa? Dari berapa ke berapa gitu? Misalnya dari PP kiloan dari harga 30 sampai 50.000. Saat ini 50.000 per kilonya. Oh, per kilo. Ini ada jenis plastik apa aja nih yang dijual? Ada PP, PE, sama HD.
Kalau cup ini juga Cup naik. naik juga ya. Berapa kalau cup? Cup sama tadinya 75 jadi 11.000 Per berapa pieces itu? per pak, Oh, per pak. per satu roll gitu. Satu roll. Jumlahnya berapa satu roll tuh? Si 50. 50 ya. Dengan adanya kenaikan ini bagaimana dari pembeli sendiri? Jadi pada marah-marah. Yang Mengeluh satu berarti ya? Mengeluh ya? Iya. Atau dikurangin belanjanya atau seperti apa? Kalau untuk pedagang, Kalau pedagang makanan jadi porsinya dikurangin biasanya. Terus ya, kalau di warung-warung pasti dinaikin lagi harga-harga plastiknya. nah kemudian dengan naiknya harga ini apa yang dilakukan pedagang? Cukup sabar aja. Sabar. Iya. Kalau penghasilan atau omset tak sekarang naik atau turun? Penghasilan jadi menurun omsetnya. Berapa persen? Gak tahu persen-persennya udah tulis manual gitu sini. Agak tinggi atau 50% yang biasanya dapat sejuta jadi 500? Bisa jadi segitu ah. 50% dan naik. Iya. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Kurang lebihan. Tahu nggak dampak? Ini tuh dampak apa sih gitu kan kenaikan ini? Kalau dilihat dari media sosial mah dampaknya dari perang. Perang ya Timur Iya. Tengah. Yang biji plastiknya itu sudah Biji plastik. lagi langka. Tapi untuk distribusi ya, lancar nggak ke warung? Distribusi kurang lancar sekarang mah. Kalau ini produk-produk ini ngambil dari mana? Dari pabriknya langsung atau seperti apa? Beli lagi Dari pabrik sama distributor distributor ya. baik kebanyakan. Ada kelangkaan nggak jenis plastik apa misalkan yang jadi langka karena mahal gitu? Kelangkaan mah dari plastik PP PP itu yang seperti apa? yang seperti ini ada. Kayak gini. Kayak gini. Buat makanan. Iya. Makanan ringan seperti itu. Pada saat ini emang harga plastik ada kenaikan, bahkan orang bilang bukan kenaikan, malah jika karena adanya perubahan harga itu ini kan plastik itu kebanyakan kan produknya produk impor. Dan hal ini mungkin dikarenakan juga ada dari situasi global itu kan, terus lagi sekarang ini rupiah terhadap dolar itu cenderung menurun ya gitu ya, itu mungkin yang mempengaruhi harga plastik. Kenaikannya berapa persen? Sekarang itu kenaikannya sampai 50%. 50% berarti ya di Iya. pasaran. Ya, makanya dari itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi hal ini, apabila berbelanja sebaiknya bawalah kantong dari rumah sendiri gitu. Di samping kan sekarang harga plastik sedang naik dan juga emang penggunaan plastik itu seyogyanya kita hindari gitu. Ya, itu mungkin. Sejak kapan Pak Kabit ada kenaikan dimulai harga plastik? Ini baru-baru ini. Awal April berarti? Iya. Ada dampak apa untuk UMKM sendiri? Kemungkinan ada. Sebabnya banyak UMKM di kita masih menggunakan bahan dari plastik gitu. Ya. Kira-kira sektor apa saja Pak yang paling terpengaruh itu dari kenaikan harga plastik ini? Biasanya kan UMKM itu kan sektor-sektor itu produk-produk makanan mungkin yang berpengaruh itu yang menggunakan bungkus plastik gitu. Ya. Itu mungkin.